Kegelapan jiwa. Kegelapan jiwa, atau yang sering disebut malam gelap jiwa, adalah proses yang dialami banyak orang ketika memasuki fase kebangkitan spiritual. Proses ini terjadi pada titik-titik tertentu dalam hidup, meskipun jarang disebutkan dalam teks-teks atau ajaran spiritual kuno. Kita sering diajarkan untuk selalu bahagia, menaikkan frekuensi, dan mencari cahaya. Namun semua itu tidak akan bertahan lama, hingga kita mampu mencintai sisi gelap dalam diri kita. Kegelapan jiwa adalah pengalaman yang indah meskipun terasa menyakitkan. Karena saat itu ego atau diri palsu kita sedang sekarat, memberi ruang bagi diri sejati kita yang penuh kasih. Dengan kata lain, kita sedang melepaskan identitas palsu yang selama ini melekat dan kembali pada hakikat jiwa kita. Proses ini bisa terjadi kapan saja. Biasanya muncul karena adanya gesekan dalam lingkungan sosial yang mengguncang kita. Jiwa kita, yang penuh kasih dan cahaya, ingin membebaskan diri dari topeng ego yang selama ini kita kenakan. Meskipun proses ini sakral dan indah, banyak orang tidak memahami apa itu kebangkitan spiritual, sehingga mengalami kesulitan saat melewatinya. Pada fase malam gelap jiwa, kita merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan tanpa harapan untuk melihat cahaya. Kita merasa benar-benar sendirian, dan pengalaman ini jarang dibicarakan dalam ajaran spiritual, karena banyak orang hanya mencari cahaya tanpa mau menghadapi kegelapan. Padahal, kegelapan akan semakin menekan jika terus diabaikan. Banyak orang mengira mereka melakukan kesalahan ketika mengalami malam gelap jiwa, terutama setelah melewati banyak pertumbuhan spiritual. Namun faktanya, ini adalah proses alami. Saat kita berada dalam kegelapan jiwa, bersyukurlah, karena kita sedang menjalani detoks spiritual. Rasa sakit yang muncul adalah luka lama yang selama ini kita kubur, baik itu dari masa kecil, sepanjang hidup, atau bahkan trauma kehidupan sebelumnya. Kini, luka itu muncul ke permukaan untuk disembuhkan dengan kasih yang kita miliki. Meskipun menyakitkan, kita patut bersyukur karena rasa sakit itu akhirnya dilepaskan. Jika momen ini tidak ada, kita tidak akan menyadari beban yang kita bawa selama ini. Perlu para stars ketahui, fase kegelapan jiwa ini sedang dialami banyak orang di periode peralihan menuju bumi baru. Kita dipaksa untuk menyembuhkan rasa sakit, penderitaan, dan perasaan terpisah dari Sang Pencipta. Rasa sakit ini bersifat kolektif. Ini adalah bagian dari perjalanan jiwa kita di bumi. Jika kita mengamati lebih dalam, rasa sakit itu muncul dari keyakinan palsu bahwa kita terpisah dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita berhasil menyadari dan merangkul kegelapan jiwa, kita juga berkontribusi menyembuhkan kegelapan kolektif jiwa-jiwa lain. Saat berada di malam gelap jiwa, kita merasa seperti mengalami depresi. Namun ini bukan depresi biasa, melainkan depresi spiritual. Fase ini membantu kita menyadari siapa saja atau situasi apa yang memicu kegelapan jiwa dalam diri. Kita diajak menyadari bahwa kita bukanlah ego kita. Ego memunculkan rasa bersalah, malu, frustrasi, tidak berdaya, marah, sedih, mengasihani diri sendiri, dan kesepian. Emosi-emosi itu hanya ingin diperhatikan, namun sering kita tolak. Bayangkan emosi-emosi itu seperti anak kecil yang hanya ingin dipeluk. Mereka terus mencoba menarik perhatian kita hingga kita akhirnya mau melihat dan menerima mereka, menyadari bahwa itu bukanlah diri sejati kita. Saat mengalami kegelapan jiwa, kita merasa benar-benar sendirian. Kita tidak tahu berapa banyak orang lain yang juga mengalaminya. Kita tidak ingin diganggu oleh orang terdekat, karena mereka mungkin tidak memahami dan menganggap kita sedang tidak waras atau perlu bantuan medis. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena ketakutan mereka sendiri yang muncul saat melihat kita seperti itu. Di fase ini, akan bijak jika kita menarik diri sejenak dari kebisingan sosial,
menciptakan ruang bagi pertumbuhan jiwa kita. Saat terjebak di malam gelap jiwa, kita akan sampai pada satu titik pilihan. Terus membiarkan ego memegang kendali, atau melepaskannya meski harus merasakan sakit yang luar biasa. Ketakutan akan rasa sakit inilah tembok penghalang terbesar. Ego terus menarik kita untuk tetap hidup dalam kontrol dan ilusi dunia. Padahal dengan melepaskan kontrol, kita mengizinkan jiwa untuk menuntun kita menuju cahaya. Alasan kita berada di kegelapan jiwa adalah untuk belajar tentang kepercayaan, penerimaan, kasih, dan berserah. Inilah hakikat diri kita. Namun ego tidak ingin melepaskan kendali. Ketika kita mampu melihat bahwa itu hanya sifat ego dan bukan diri sejati kita, perlahan ego akan melemah, membiarkan cahaya keluar dan menyinari kita. Berapa lama kita berada di kegelapan jiwa bergantung pada diri kita sendiri. Semakin kita bersedia melepaskan keterikatan pada rasa sakit, semakin cepat kita keluar darinya. Namun kita manusia cenderung kecanduan penderitaan dan suka melawan diri sendiri. Perlawanan inilah yang membuat ego tetap hidup dan menjadi identitas palsu kita. Kita lupa bahwa wilayah yang bukan milik kita tidak perlu kita kuasai, melainkan kita temukan sebagai ruang yang penuh cahaya dan kasih. Langkah pertama untuk keluar dari fase ini adalah menyadari bahwa kegelapan jiwa adalah proses alami dan tak terhindarkan. Ketika kita menyadarinya, kita paham bahwa tidak ada yang salah dengan diri kita, dan kita bisa mulai melangkah keluar darinya. Langkah kedua adalah mengubah cara pandang kita tentang dualitas baik dan buruk. Kita tidak perlu melabeli pengalaman sebagai baik atau buruk. Semua pengalaman membantu kita melepaskan ego. Langkah ketiga, sadari bahwa kita hidup saat ini. Kita tidak berada di masa lalu atau masa depan. Waktu hanyalah ilusi yang mengekang. Saat kita menyadari keindahan momen kini, kita akan melihat semua sebagai anugerah. Ketahuilah, pada akhirnya kita akan menyerah pada kasih dan cahaya. Gunakan rasa sakitmu sebagai katalis transformasi dan kelahiran baru. Setiap transformasi akan melalui rasa sakit. Seperti kupu-kupu, sebelum terbang indah, ia harus mati sebagai ulat dan keluar dari kepompong. Jadilah seperti kupu-kupu. Bebaskan dirimu. Sadari bahwa dirimu sejatinya penuh dengan kasih dan cahaya.